Samsung Galaxy A33 5G ini punya posisi yang agak unik di tahun 2026. Di satu sisi, usianya sudah nggak muda lagi, dan secara spesifikasi jelas bukan HP terbaru. Tapi di sisi lain, justru HP ini masih sering muncul di rekomendasi, terutama di pasar second ya. Di marketplace masih rame. Banyak yang bilang masih oke. Ini kan Samsung, sudah 5G, sampai ada yang bilang buat harian ini masih aman. Masalahnya, kalau kita lebih dalam lagi, alasan utama orang beli Samsung A33 5G sekarang seringkali cuma satu. Harganya murah. Bukan karena performanya masih kencang, bukan juga karena fiturnya unggul, tapi lebih karena kelihatannya masih layak di atas kertas. Dan disinilah titik rawannya. Di tahun 2026, memilih HP itu bukan sekedar soal bisa nyala dan dipakai, tapi soal masih nyaman dipakai jangka panjang atau justru malah bikin emosi di pemakaian sehari-hari. Itu yang sering luput dipikirkan sebelum orang memutuskan beli HP seperti Samsung A33 5G ini. Nah, di video ini saya nggak mau manis-manis dan nggak mau nutupin kekurangan ya. Kita bakal bahas Samsung A33 5G dengan apa adanya. Maka dari itu, tonton video ini sampai habis ya. Oke, seperti biasa kita mulai dulu dari desainnya ya. Samsung Galaxy A33 ini jujur punya desain yang aman. Tapi di saat yang sama juga terasa membosankan. Dari luar kelihatan rapi dan khas Samsung banget ya. Tapi nggak ada elemen yang benar-benar bikin orang bilang wah. Nah, bodinya ini masih full plastik, baik di bagian frame maupun back cover ya. Dan waktu digenggam kerasa jelas, ini HP kelas menengah generasi lama. Bukan yang kesannya premium, bobotnya sendiri masih tergolong nyaman ya. Dipakai lama nggak bikin capek, tapi ya sensasi mewahnya memang nggak ada. Namun ada satu nilai plus yang patut diapresiasi. HP ini terasa cukup kokoh dan sudah dibekali sertifikasi IP67. Artinya tahan air dan juga debu teman-teman. Di kelas harga dan usianya, ini poin penting banget. Karena bahkan banyak HP murah sekarang yang lebih baru pun belum tentu punya fitur ketahanan seperti ini. Jadi kalau disimpulkan, dari sisi desain, Samsung Galaxy A33 ini fungsional dan aman dipakai sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan layarnya ya. Layarnya sendiri pakai panel Super AMOLED 6,4 inci. Dan sampai sekarang ini masih jadi salah satu nilai jual utama dari Samsung Galaxy A33 5G ini. Warna yang dihasilkan cerah, hitamnya pekat, dan secara visual masih enak banget dipakai buat nonton YouTube, Netflix, atau sekedar scroll sosial media berjam-jam. Untuk konsumsi konten, layar ini jelas masih memuaskan dan nggak kelihatan ketinggalan zaman. Tapi ada catatan penting ya, refresh rate-nya masih 90 Hz. Dan di tahun 2026 ini, angka ini mulai terasa biasa saja. Bukan berarti jelek, tapi jelas sudah bukan keunggulan seperti beberapa tahun yang lalu. Buat nonton masih aman, buat gaming juga masih cukup. Tapi kalau kamu sudah terbiasa pakai layar 120 Hz, perbedaannya bakal langsung kerasa. Scrolling terasa sedikit kurang halus, dan responsnya nggak secepat HP yang lebih baru. Jadi kesimpulannya layar A33 5G ini masih bagus ya, tapi nggak lagi istimewa di 2026 ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu performa. Samsung Galaxy A33 5G ini ditenagai chipset Exynos 1280. Dan saya mau jujur dari awal, ini bukan chipset jelek, tapi juga bukan chipset yang bisa dibilang kuat di tahun 2026 ini. Untuk pemakaian harian, seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, sampai YouTube, performanya masih tergolong lancar dan aman. Buka aplikasi masih cepat, scrolling masih enak, dan jarang ada masalah yang berarti. Multitasking juga masih oke selama porsinya wajar ya. Tapi begitu aplikasi yang dibuka mulai banyak, kadang muncul delay kecil. Bukan sampai nge-lag parah atau freeze, tapi jelas nggak sehalus HP baru di harga yang mirip di sekarang ini. Jadi kalau disimpulkan, untuk kebutuhan harian Samsung A33 5G ini masih aman dan bisa diandalkan ya. Tapi begitu dipaksa buat kerja berat atau penggunaan intens,
performanya mulai terasa capek dan ada batasnya. Nah, ini bagian yang sering banget bikin salah paham soal Samsung Galaxy A33 ini, yaitu urusan gaming. Banyak yang ngira karena masih cukup kencang buat harian, berarti otomatis enak juga buat main game berat. Padahal realitanya nggak sesimpel itu teman-teman ya. Untuk Mobile Legends, HP ini masih bisa diandalkan. Setting medium sampai high masih jalan mulus, stabil, dan nyaman buat main lama tanpa gangguan yang berarti. Masuk ke Call of Duty, performanya masih oke di setting HD. Gameplay masih smooth, tapi begitu dinaikkan ke HDR, bebannya mulai kerasa nih. Di kondisi war yang ramai, FPS kadang turun ya, jadi pengalaman mainnya nggak selalu konsisten. Kita lanjut ke Genshin Impact. Ini mulai kelihatan batasnya banget teman-teman ya. Di setting low sampai medium masih playable dan bisa dinikmati. Tapi setelah main sekitar 20-30 menit, body mulai terasa hangat dan performanya enggak selega di awal-awal teman-teman. Jadi kesimpulannya harus jelas dari awal. Samsung Galaxy A33 5G ini bukan HP gaming teman-teman ya. Buat game ringan sampai menengah masih oke. Tapi kalau tujuan utama kamu beli HP buat main game berat, apalagi jangka panjang, ini jelas bukan pilihan yang tepat. Oke, sekarang kita bahas kameranya ya. Jujur aja ini masih menjadi suatu pembahasan yang favorit banyak orang teman-teman ya. Oke, Samsung Galaxy A33 5G ini dibekali kamera utama 48 megapiksel. Dan untuk kondisi siang hari, hasilnya masih tergolong aman. Foto yang dihasilkan cukup tajam dengan warna khas Samsung yang sedikit lebih vivid. Jadi kelihatan menarik tanpa perlu banyak edit. Dan masih oke banget buat langsung upload ke sosial media. Masuk ke kondisi low light, kameranya sebenarnya masih bisa dipakai ya. Tapi mulai kelihatan batasnya teman-teman. Noise mulai muncul, detail berkurang, dan night modenya terasa biasa aja. Bisa nolong tapi jangan berharap hasil yang wow ya. Untuk kamera ultra wide, performanya cukup oke di kondisi terang. Hasilnya masih konsisten, tapi begitu dipakai malam hari, kualitasnya drop cukup jauh, baik dari segi detail maupun control noise. Soal video, stabilisasinya masih bisa diandalkan untuk pemakaian casual. Tapi kalau bicara detail dan ketajaman, jelas kalah dibanding HP baru di kelas harga yang sama sekarang. Jadi kesimpulannya, kamera Samsung A33 5G ini masih layak dipakai di tahun 2026. Tapi sudah nggak lagi istimewa ya, dan bukan pilihan utama kalau kamu mengincar kualitas kamera. Oke, sekarang soal baterai. Samsung Galaxy A33 ini dibekali kapasitas 5000 mAh. Dan jujur, ini jadi salah satu yang masih menyelamatkan HP ini di tahun 2026 ini. Untuk pemakaian normal seperti sosial media, chatting, dan nonton YouTube, baterainya masih sanggup bertahan seharian penuh tanpa perlu sering cari colokan. Buat penggunaan harian yang santai, daya tahannya masih bisa diandalkan.
Tapi ada satu catatan penting yang nggak bisa diabaikan. Fast chargingnya cuma 25 watt teman-teman ya. Di tahun 2026 ini kecepatan segini sudah tergolong lambat. Jadi jangan berharap bisa isi baterai kilat teman-teman. Dari kondisi rendah sampai penuh, waktu chargingnya bukan hitungan menit, tapi jam ya. Aman, tapi jelas kalah praktis dibanding HP baru yang chargingnya jauh lebih ngebut. Kalau kita rangkum secara jujur, Samsung Galaxy A33 ini di tahun 2006 punya kelebihan dan kekurangan yang cukup jelas. Dari sisi kelebihan, layarnya masih pakai AMOLED yang enak dilihat dan nyaman buat konsumsi konten. Baterainya juga tergolong awet untuk pemakaian harian, jadi nggak perlu sering-sering ngecas ya. Ditambah lagi sudah ada sertifikasi IP67 yang bikin HP ini tahan air. Dan antarmuka Samsung UI yang terkenal stabil serta mudah dipakai. Tapi di sisi lain, kekurangannya juga nggak sedikit teman-teman. Performanya mulai terasa ketinggalan dibanding HP baru di kelas harga yang sama. Ini juga bukan HP yang cocok buat gaming berat. Apalagi kecepatan fast chargingnya lambat untuk standar 2026 ini. Kameranya sudah kalah saing. Dan yang paling kerasa sekarang banyak HP baru yang menawarkan performa jauh lebih kencang dengan harga yang mirip. Jadi memang harus benar-benar dipertimbangkan sebelum memutuskan beli ya. Samsung A33 5G di tahun 2026 masih layak dipakai atau enggak? Jawaban jujurnya layak ya, tapi dengan syarat. Harganya benar-benar murah, terutama di pasar second ya. Kemudian dipakai buat aktivitas harian ringan seperti sosmed, chatting, atau nonton. Kemudian kamu lebih mementingkan layar yang enak dan baterai yang awet. Kalau itu yang kamu cari, A33 5G ini masih layak banget buat jadi pilihan. Tapi kalau kamu mau gaming yang lebih berat, mau performa kencang buat multitasking atau aplikasi berat, mau value terbaik di kelas harga yang sama, di tahun 2026 ini banyak banget pilihan lain yang lebih masuk akal. Entah itu HP baru yang lebih kencang, atau HP second yang punya spesifikasi yang lebih tinggi. Jadi sekali lagi ya, Samsung A33 5G itu bukan HP yang buruk, tapi dia juga bukan HP yang cocok buat semua orang apalagi di tahun sekarang ini. Cocoknya itu kalau konteks penggunaannya sesuai sama kebutuhan kamu. Oke, sekarang giliran kalian ya. Menurut kalian gimana? Samsung Galaxy A33 5G di tahun 2026 itu masih layak dipakai? Atau sebenarnya cuma HP tua yang dipaksakan hidup karena harganya murah teman-teman ya? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar bawah. Saya pengen lihat sudut pandang kalian semua nih, karena biasanya di video kayak gini, yang pro sama yang kontra pasti rame dan seru buat didiskusikan teman-teman ya. Oke, kalau video ini ngebantu kamu buat ambil keputusan, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu yang lagi galau mau beli HP murah tapi rawan nyesel. Terima kasih sudah menonton, saya pamit, sampai ketemu di video berikutnya.